Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di mana di sini saya teman-teman pengen menjelaskan tentang bisnis yang saya jalani. Nah, di mana bisnis yang saya jalani itu mengenai bisnis online. Gitu, mengenai bisnis online. Jadi teman-teman boleh lihat ke slide ini. Mana di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis sharingnya gitu, tentang bisnis yang saya jalani. Nah, sebelumnya saya pengen menanyakan dulu kepada teman-teman, apa sih yang menjadi impian teman-teman? Apakah memang teman-teman punya gak yang namanya impian, entah itu kemauan, entah itu impian, bahkan memang dari dulu itu teman-teman pengen sesuatu apapun itu, tapi dari sampai sekarang belum tercapai. Nah, itu bisa menjadi tujuan teman-teman atau impian teman-teman gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh impian, dimana yang pertama memiliki usaha sendiri, penghasilan yang lebih besar, membahagiakan orang tua. Nah, membahagiakan orang tua, memiliki rumah dan mobil baru, jalan-jalan ke luar negeri, menjalani masa pensiun dengan tenang, bebas uang, bebas waktu, pendidikan anak, pengembangan diri, atau membantu orang lain berkegiatan sosial. Mungkin dari 10 impian ini ada gak yang teman-teman pengen capai? Kalau misalkan memang ada, ya mungkin teman-teman berarti udah punya yang namanya impian gitu. Tapi kalau misalnya memang kita udah tahu impian kita, ya kita tinggal harus punya yang namanya rencana masa depan atau planning. Nah, apa sih rencana setelah lulus kuliah? Kalau misalkan teman-teman sekarang posisinya lagi kuliah, tapi kalau misalkan teman-teman sekarang masih pelajar, masih sekolah, ya mungkin apa sih rencana setelah lulus sekolah gitu? Apakah memang udah direncanakan atau belum? Kalau misalkan memang belum, ya saya sarani memang rencanakan gitu. Nah, sekarang saya mau tanya aja lagi, mau jadi seperti apa sih 5 tahun ke depan gitu? Menurut teman-teman bisa gak melihat 5 tahun ke depan teman-teman itu menjadi seperti apa gitu? Kalau misalkan teman-teman pengen melihat 5 tahun ke depan teman-teman menjadi seperti apa, ya saya saranin lihat aja orang di sekeliling teman-teman, entah itu bisa bercerminkan dengan orang tua kita, saudara kita mungkin, atau mungkin tetangga kita, teman kita, dan lain sebagainya gitu. Contoh, teman-teman misalkan setelah lulus sekolah pengen nih jadi seorang polisi atau mungkin polwan kalau cewek ya. Dimana kalau misalkan memang seperti itu, ya lihat orang tersebut gitu yang jadi polisi tersebut, dan selama jadi polisi itu udah menjalankan 5 tahun, kehidupannya seperti apa. Misalkan contoh kehidupan menjadi polisi selama 5 tahun itu udah punya mobil, misalnya contoh ini mah ya, udah punya mobil, udah punya rumah, dan lain sebagainya. Berarti next kalau misalkan teman-teman setelah lulus sekolah teman-teman jadi polisi, entah itu jadi polwan, kehidupan teman-teman seperti itu kurang lebihnya. Tapi misalkan contoh teman-teman pengen nih jadi kerja di sebuah perusahaan atau di sebuah pabrik manapun gitu, di tempat di terdekat tempat teman-teman tinggal misalkan. Nah, coba lihat dulu sebelum kerja di sana, lihat orang yang kerja di sana kehidupannya seperti apa. Yang saya tahu bukannya merendahkan apapun, ya ada saudara saya, bahkan memang ada orang tua teman saya yang bahkan memang kerja di pabrik gitu ya, di sebuah PT udah sampai puluhan tahun, tapi kehidupannya gimana? Ya biasa aja gitu. Nggak ada benar-benar peningkatan yang luar biasa kehidupannya gitu. Ya berarti next kalau misalkan memang saya, contoh ambil saya, kalau misalkan memang saya kerja di sebuah PT tersebut, ya kehidupan saya kurang lebih seperti itu gitu. Jadi ya kita bercerminkan dengan orang yang satu profesi dan menjalankannya itu udah sekian tahun. Berarti next kalau misalkan kita kerja di PT tersebut, kerja di sebuah perusahaan tersebut atau profesi tersebut, ya kehidupan kita kan seperti itu kurang lebih. Paham ya? Lanjut. Nah, sekarang teman-teman mau pilih yang mana? Mau gaji besar atau penghasilan besar? Kalau misalkan teman-teman pengen gaji besar, is okay, 10 juta misalkan per bulan, 20 juta per bulan. Oke, gajinya besar, tapi tetap kita memposisikan diri kita itu sebagai karyawan orang. Kita kerja dari orang lain. Yang namanya kerja dari orang lain ya mungkin tidak enak gitu kan. Ya mungkin resikonya besar, karena kenapa? Karena kita kehidupan kita, hidup kita tergantung dengan orang lain, bergantung dengan orang lain gitu. Tapi kalau misalkan namanya penghasilan, ya saya saranin dia milih penghasilan gitu. Karena kenapa? Kalau penghasilan itu bisa ditentukan oleh diri kita sendiri, karena kita jadi sebagai bos, kita juga sebagai karyawannya
gitu. Ya mungkin sekecil apapun penghasilannya, kalau misalnya kita lebih kerja keras ya mungkin penghasilan tersebut bisa nambah. Beda lagi kalau gaji. Kalau gaji ya udah misalkan 10 juta ya udah 10 juta, nggak bisa nambah nggak bisa kurang gitu. Nah ini juga bahwa memang ada standar gaji per squader. Jadi orang yang baru lulus kuliah itu standar gajinya ya kurang lebih 2 sampai 4 juta per bulannya. Jadi nggak besar gitu. Karena memang kebanyakannya belum yang punya pengalaman. Terus sedikit gambaran setelah mungkin kuliah atau setelah sekolah, biasanya yang pengen nikah muda nih. Mana nikah standar 100 juta, rumah mungkin sebelum nikah saya pengen punya rumah dulu gitu ya, lebih bagus. Itu 350 juta. Mobilnya itu 150 juta, berarti kita total yang harus kita kumpulkan yaitu 600 juta. Berarti kalau misalkan memang contoh kita hanya punya setelah lulus sekolah kita kerja, ya mungkin kalau di Bandung ya UMR-nya itu 3 juta, kita hanya ngandelin gaji kita dengan 3 juta per bulan. Untuk mencapai 600 juta ini kita memerlukan waktu 200 bulan atau setara dengan 16 tahun tanpa makan dan minum. Bayangin sama teman-teman, kalau misalkan kita kerja untuk mencapai misalkan impian kita pengen nikah, pengen rumah, pengen mobil dengan 600 juta, kita ngandelin gaji kita yang mungkin 16 tahun kita kerja tapi uangnya ditabung gitu. Tapi secara logika tidak ya, kalau misalnya memang kita punya gaji ya mungkin nggak ditabung semuanya gitu Pak. Ya mungkin syukur-syukur 500 ribu, oke syukur-syukur gitu kan, karena memang kita banyak kebutuhan. Ya dengan 3 juta per bulan aja mengumpulkannya itu sampai 16 tahun, mana lagi dengan 500 ribu. Berarti semakin lama lagi kaburu menjadi perjaka tua gitu ya, atau perawan tua gitu kan. Ya mungkin bercanda. Oke lanjut. Dimana nah ini fakta juga pengangguran terdidik terus meningkat. Bahkan memang sampai setengah juta orang. Ini file 2015, jadi 6 tahun ke belakang. Berarti sekarang 2021 ya mungkin makin banyak lagi gitu pengangguran di Indonesia. Pengangguran di Indonesia semakin banyak lagi gitu. Apalagi sekarang kan masa pandemi yang tadinya mungkin orangnya kerja tapi di PHK, tapi tidak dikerjakan lagi gitu. Ya mungkin udah merajalela pengangguran gitu. Contohnya gini, misalkan contoh di tempat tinggal teman-teman, di tempat daerah teman-teman ada nih 10 sekolahan. Nah per masing-masing 10 sekolahan itu, per sekolahannya itu per tahunnya mengeluarkan siswa-siswi 1.000 orang. Berarti kalau 10 sekolahan berarti 10.000, bener gak? Berarti kalau misalnya memang kita kerja, saingan kita banyak, kita pengen cari kerja, makanya itu lowongan kerja itu susah gitu kan. Makanya pepatah menyatakan bahwa cari kerja itu susah tapi cari uang gampang gitu. Oke lanjut. Nah sekarang tinggal milih teman-teman mau kemana, mau kerja atau bisnis. Kalau kerja mungkin aman, kalau bisnis bebas. Kerja aman dari segi apa? Mungkin dari segi finansial kita, atau mungkin kita udah benar-benar yakin digaji per bulannya gitu. Tapi tetap namanya kerja dari orang itu resikonya besar. Dimana kalau misalnya perusahaan kita atau tempat kerja kita itu bangkrut, kita di PHK, atau mungkin misalkan kita sakit, dimana kalau kita gak kerja gimana? Mungkin penghasilan pun juga stop gitu kan. Mungkin resikonya besar. Tapi bisnis juga bisnis bebas, lebih bebas itu, karena memang biasanya bisnis itu punyanya kita sendiri gitu. Tapi tetap namanya bisnis ada resikonya juga, namanya bisnis ada naik turunnya gitu. Jadi dari kerja dan bisnis itu tidak ada keunggulan, masing-masing punya resikonya masing-masing gitu. Nah sekarang kenapa sih harus bisnis online? Bisnis di luar sana banyak gitu kan, kenapa sih harus bisnis online? Nah ini fakta-faktanya. Dimana yang pertama modalnya kecil. Dimana teman-teman kalau misalnya pengen join di bisnis kami, dimana teman-teman gak perlu modal sebesar pun gitu. Tapi kan handphone sama kuota ya saya yakin juga gitu, sebelum teman-teman kenal bisnis online ini, teman-teman ya mungkin handphone sama kuota udah punya gitu. Ya tinggal dimanfaatin gitu. Seringkali saya punya handphone, saya punya gadget, saya punya kuota, tapi seringkali kurang bermanfaat. Entah itu dipakai game gitu kan, entah itu dipakai stalking dan lain sebagainya, pakai sosial media yang kurang benar-benar menghasilkan kitanya gitu kan. Tapi kalau misalnya memang kita bisnis online ya mungkin itu bisa akan menghasilkan gitu. Nah dimana kalau modalnya kecil pasti resikonya kecil, gak perlu macet-macetan, hemat waktu, bisa di mana aja. Ya mungkin pelanggan di seluruh dunia, kita berpotensi pelanggan di seluruh dunia, bahkan memang saya juga pernah mengirim ke beberapa negara lah gitu kan. Bahwa fakta juga setiap orang rata-rata terhubung dengan internet melalui laptop dan gadget itu kurang lebih 4 jam per hari. Bahkan sekarang mah lebih, bener gak? Sekarang lebih ya, dari lebih itu dari kita
memakai sosial media, ya kita apakah memang lebih bermanfaat atau kurang bermanfaat, itu bisa dipikirkan sendiri gitu. Nah, bahwa memang potensi besar transaksi perdagangan online di Indonesia itu sebanyak 288 triliun di tahun 2015. Jadi ini 6 tahun ke belakang sampai ke triliunan gini gitu. Berarti sekarang 2021 ya semakin banyak lebih dari ini gitu. Masa sih transaksi perdagangan online di Indonesia itu sampai ke triliunan, enggak ada omset kita sebagai pedagang online juga. Gitu. Paham ya, teman-teman? Ya, lanjut. Bahwa juga fakta menyatakan di Juno gedung tertinggi Indonesia Said Sudirman Tower versus Tokopedia. Dari segi aset itu Said Sudirman Tower itu hanya 1, triliun ya, sedangkan Tokopedia itu sampai 4 triliun. Garuda Indonesia maskapai pesawat terbesar di Indonesia versus Gojek, di mana Garuda Indonesia itu hanya 12,3 triliun sedangkan Gojek itu 17 triliun. Mungkin perusahaan-perusahaan ini gitu ya, perusahaan-perusahaan ini sebelum kita lahir, kalau misalkan lahirnya di 2000 ke atas ya, 2000 ke atas mungkin belum kita lahir ini udah pada ada gitu perusahaan-perusahaan lama. Mungkin perusahaan-perusahaan ini masih baru, tapi masa sih perusahaan baru ini mengalahkan perusahaan lama dari segi sistem. Jadi sistemnya kalau ini online, ini offline. Jadi online itu mempercepat semua hal. Dan ini juga fakta juga sponsor utama Liga Sepak Bola Indonesia itu Gojek sama Traveloka kan, perusahaan-perusahaan yang benar-benar online gitu. Dimana yang namanya sponsor pasti perusahaan-perusahaan besar gitu. Oke, lanjut. Dimana fakta juga bertumbuhnya perusahaan ekspedisi yang mungkin yang tadinya teman-teman tahu cuma Pos, sekarang ada JNE Tiki, bahkan memang JNT, Si Cepat, bahkan Lion Polsel dan lain sebagainya masih banyak lagi gitu. Karena bertumbuhnya perusahaan online gitu. Terus jika bisnis online memang menguntungkan, mengapa sih banyak yang ragu bahkan gagal menjalankannya? Nah, ini tantangannya adalah teman-teman lupa akan proses. Teman-teman lupa akan proses, di mana yang pertama P-nya itu produk. Teman-teman harus punya dulu produknya yang teman-teman pengen pasarkan. Terus promosi, harus jago juga promosi. Harus punya toko online juga, harus jago closing skill, harus perlu mentor, namanya bisnis perlu mentor. Terus database konsumen. Ribet ya. Ribet kalau misalkan memang itu karena dilakukan semuanya sendiri gitu. Terus apa sih solusinya? Nah, teman-teman tinggal bergabung dengan komunitas yang menyediakan itu semua. Nah, saya kenalkan dengan perusahaan kami langsung, yaitu TNS International. Jadi TNS ini berdiri tahun 1995, pada tahun 2000 masuk Indonesia. Jadi di Indonesia udah mungkin maju sampai 21 tahun. Jadi udah besar banget. Dan katanya, kata mentor saya pribadi, namanya Pak Ian Nurdiansa, di mana beliau udah diberi kesempatan ke perusahaannya langsung, dan katanya besar perusahaannya itu sebesar sekecamatan besar ya. Jadi ya besar banget lah gitu perusahaannya. Bahwa memang kantor pusatnya itu diwakilkan walaupun ada yang Tianjin Cina, jadi ada di Cina. Bahkan Tiens memiliki kantor cabang di lebih dari 110 negara dan cakupan bisnisnya itu sampai menjangkau 190 negara. Bahkan sekarang lebih katanya, hampir 200 lebih lah. Jadi enggak hanya di Cina sama di Indonesia aja, itu sampai ke 200 negara lebih. Jadi memang kita berpartnership, kita pengen bangun bisnis berpartnership dengan TNC itu enggak ecek-ecek gitu kan, enggak benar-benar main-main. Jadi kita berpartnership dengan perusahaan yang luar biasa, perusahaan besar gitu. Jadi ya mungkin impian teman-teman pengen punya perusahaan, pengen punya bisnis besar, pengen punya penghasilan besar, ya bisa lewat bisnis TNC gitu. Nah, ini pendirinya yaitu Mr. Lee Jinyuan, salah satu orang terkaya di Cina bahkan di dunia. Total asetnya sampai 10 miliar US dollar. Bahkan diterima oleh pejabat pemerintah di setiap negaranya. Jadi jika Mr. Lee Jinyuan itu berkunjung ke setiap negaranya, itu disambut oleh kepala negaranya langsung. Ini juga waktu di Indonesia disambut oleh Ma'ruf Amin, dan ini di beberapa negara lainnya. Nah, ini boleh saksikan profil biasanya. Terus subtitlenya boleh teman-teman TNS has become a multinational enterprise group involved in biotechnology, health management, hotel and tourism industry,
an annual output of over 30 million RMB. Tianyuan University has 10 billion RMB of investment, covers an area of 3.2 square kilometers, and has overall structure area of 2.1 million square meters. It will accommodate 30,000 students. With the strategy of one body, two wings, triple benefit, Tian's giant ship has started its sail. One body stands for direct selling business as main body and ensures sales and profitability. Two wings stands for Taiji Sun Wellness and Tian Legend e-commerce business. Accelerate direct selling business development. Triple benefit stands for direct selling Taiji Sun and Tian Legend. Three-party interconnectivity strengthens innovation ability. Mutual benefit, mutual exchange, interlocking more and more income to mutual growth. Let's take the giant ship of the great health business for bright future with TNs. Together we are a fist. Together we embrace the world. The determination of TN's people will overcome any obstacle on the earth. 握紧是拳头，环抱地球的决心。虽然地球大，不与我们天使人的决心大。Oke, lanjut ya teman-teman, dimana tadi profil TNC-nya kita lanjut. Nah, bahwa memang kita berkecimpung di produk kesehatan dan kecantikan, health and beauty gitu. Bahwa kenapa sih harus kesehatan dan kecantikan? Siapa sih orang yang gak butuh sehat? Bener gak? Siapa orang yang gak butuh sehat? Terus bagi wanita, mungkin siapa yang gak butuh cantik? Mungkin bagi cowok nih saya tanya, carinya cewek cantik atau cewek burik? Cewek cantik ya. Jadi ya mungkin kecantikan bener-bener diperlukan banget itu untuk cewek. Jadi ya mungkin produk kita bener-bener produk yang dibutuhkan oleh semua orang. Dan dari masa ke masanya ya setiap kebutuhan ya kesehatan, sampai kita mungkin mati pun anak cucu kita ya mungkin perlu yang namanya kesehatan gitu. Jadi memang diperlukan dari setiap panjang masalah gitu. Terus bahwa memang produk kesehatan kecantikan kami juga udah bersertifikat dan penghargaan internasional. Ada sertifikat syariah, ini yang pertama, sertifikat syariah. Terus ada sertifikat halal Indonesia buat produknya, dan dimana TNC termasuk ke top 500 ASEAN brand ternama di Asia. Jadi enggak hanya se-Cina, enggak hanya di Indonesia aja, tapi brandnya itu sampai ke 500 ASEAN brand ternama gitu. Setara dengan Honda, Toyota, boleh cek di Google. Dan ini penghargaan lainnya, ada aplinya juga, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, jadi memang enggak ilegal. Nah, ini produk-produknya teman-teman. Ada Nutrien Calcium Powder, dimana ini biasanya bagus tuh buat tulang dan gigi, dimana biasanya kita jual itu buat peninggi badan. Dan ada Sultan Calcium Powder, ini biasanya buat yang yang diabetes. Ada Calcium Powder for Children, ini buat yang anak kalsiumnya. Nah, ini juga ada kalsiumnya berbentuk tablet. Ada Renups ini biasanya kita gunakan buat yang punya masalah dengan mata, atau bisa juga kita jual buat pemutih badan biasanya. Nah, ada spirulina juga, ini biasanya juga bisa buat penggemuk badan atau penambah berat badan, bisa buat masker. Ada Mooncode, biasanya ini buat stamina pria atau buat obat kuat. Nah, ini ada zinc juga buat hormon, bagus buat metabolisme. Nah, ini juga ada Jiang Jiti. Bentar. Ada Jiang Jiti. Teh Jiang Jiti ini bagus untuk pelangsing, biasanya satu paketin dengan citin-citosan. Ada Grape Extra, ini buat jantung. Dan ada Vitalin, ini buat yang besar banget buat pemutih seluruh badan. Nah, ada Double Cellulose, ini buat buat pelangsing, biasanya kita jual.
Nah ini ada produk lainnya, ada Nunitren, Diakon, Glukosamin, ada matras juga, ada waterproof, ada odol gitu kan, ada sabun, ada sampo, ada iris, ada gelang kesehatan, ada pupuk, ada oli gitu. Produknya cukup banyak juga gitu. Dimana ada juga skincare rilis 2019, mungkin di slide-nya, ini slide lama soalnya. Nah ini cara mendapatkan 3 juta pertama Anda, cara mendapatkan 3 juta pertama teman-teman, yaitu teman-teman ya saya ambil contoh dengan masker spirulina aja. Ya contoh kalau misalnya ngejualnya per botol ya mungkin kalau ngejualnya ke teman itu ya saya agak sedikit kalau misalnya teman-teman punya kemampuan is oke gitu kan, punya teman-temannya memang agak sedikit kelas menengah ke atas is oke. Tapi kalau misalkan memang ya dengan sekelas pelajar atau mahasiswa ya mungkin dengan per botolan itu harganya ratusan ribu itu agak sedikit sulit. Tapi kita dari per botol itu kita menjadikan per paket, ada paket 10 hari, paket 20 hari, paket 30 hari. Nah per masing-masing paket kita punya keuntungan 50.000 per paket gitu. Berarti kalau misalkan memang kita punya keuntungan 50.000 per paket, ya kita misalkan contoh newbie nih baru aja ngejual masker spirulina, per harinya itu hanya ngejual 2 paket aja. Berarti keuntungan per harinya itu hanya 100.000. Kita konsisten nih selama 30 hari atau 1 bulan, berarti kita akan mendapatkan 3 juta ngejual masker spirulina aja gitu. Terus ada juga yang normal, mungkin teman-teman udah cukup jago nih jualannya, per harinya itu ngejual 10 paket, berarti keuntungan per harinya itu 500.000 dan keuntungan per bulannya itu sampai 15 juta gitu. Terus yang expert, yang jago, yang fokus jualannya, yang benar-benar barbar gitu, luar biasa, di mana per harinya itu ngejual 30 paket, berarti keuntungan per harinya itu 1,5 juta, berarti keuntungan per bulannya itu sampai 45 juta. Dan ini hanya ngejual masker spirulina aja, hanya satu produk itu, sedangkan produk kita banyak. Berarti kalau misalnya teman-teman ngejual semua produk juga ya mungkin keuntungannya lebih besar dari ini, dari segi jualannya aja, belum kalau misalnya teman-teman nanti dapat bonus gitu. Nah mungkin ini hanya sedikit gambaran atau mungkin gambaran. Jadi ini enggak menjamin juga teman-teman akan mendapatkan ini, yang menjamin itu tergantung teman-teman kinerjanya seperti apa gitu. Jadi ini gambaran supaya memang potensi jualan bisnis online itu luar biasa gitu. Jadi ini gambarannya yang menjamin teman-teman dapat yang 3 juta, dapat yang 15 juta, dapat yang 45 juta, yaitu tergantung teman-teman kerjanya seperti apa gitu. Nah ini mungkin testimoni Banjar orderan. Nah kami juga pernah ngirim ke Korea, ke Jepang, ke USA, ke Taiwan, dan ini para distributor bisnis online yang mungkin Banjar orderan gitu ya. Terus nah aktivitas kita ya mungkin ada yang jualannya di Facebook, ada yang di LAN waktu dulu mah gitu, ada yang di Google, ada yang di Instagram dan lain-lain gitu. Nah how to start, bagaimana sih kita memulai di bisnis ini? Dengan konsep bangun aset. Nah yang harus teman-teman tahu bahwa di dunia ini ada yang namanya 2 paradigma kerja. Jadi 2 paradigma kerja itu cara orang untuk bekerja gitu. Yang pertama ada yang namanya paradigma umum. Ini ya, ada yang namanya paradigma umum, di mana kita kerja, setelah mungkin kita kerja dapat penghasilan. Ya, benar ya, kalau misalnya memang kita kerja ya dapat penghasilan, nggak ada yang salah gitu kan. Mungkin rencana masa depanmu akan terlaksana. Tapi di mana kalau misalkan memang kita nggak kerja, dapat gak penghasilan? Enggak juga. Terus rencana masa depan pun gimana? Jadi kalau misalkan kita kerja di orang, kita jadi ini 95% mayoritas orang memakai paradigma kerja ini, paradigma umum ini gitu. Yang mungkin termasuk orang tua teman-teman, saudara teman-teman, tetangga teman-teman, teman-temannya teman-teman mungkin memakai paradigma umum ini gitu. Dia kerja dapat penghasilan, kalau gak kerja ya dapat penghasilan. Contoh, kita pasti menjamin bahwa kita sehat terus? Enggak. Kalau kita sakit, penghasilan kita gak kerja, penghasilan pun stop gak? Stop. Terus kalau misalnya tempat kita kerja itu di PHK, bangkrut, kita di PHK, kita gak kerja, dapat ke penghasilan? Enggak. Terus gimana masa depan kita gitu? Berarti resikonya besar. Makanya itu banyak mungkin teman-teman di luar sana, teman-teman banyak orang yang udah tua, yang seharusnya memang diem di rumah gitu ya, menjalani masa tuanya dengan senang, dengan memang
udah gitu kan. Tapi kenapa sih harus kerja? Karena memang awalnya memakai paradigma umum ini. Dia kerja gitu kan, dia kerja dapat penghasilan, dia kerja dapat penghasilan, tapi kalau gak kerja ya gak dapat penghasilan. Dan ini memakai paradigma umum ini, kita berpotensi akan kerja seumur hidup sampai mati gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ditawarin, teman-teman di usia 30 atau 40-an, teman-teman diam di rumah tapi uang ngalir, pengen gak seperti itu? Ya kalau saya pribadi pengen kalau ditawaran seperti itu. Tapi memang ada sesuatu yang harus bayar. Dan ada juga yang namanya paradigma sukses. Ya mungkin di luar sana banyak orang-orang yang sukses. Ya karena memang memakai paradigma sukses ini. Dia kerja. Tapi di sela kesibukan kerja dia bangun aset. Mungkin penghasilan ada, rencana masa depan pun akan terjamin. Karena kenapa? Kalau misalkan memang memakai paradigma sukses ini, kita bisa memilih mau kerja atau enggak. Tapi kalau karena kita bangun aset kita udah jadi, ya mungkin penghasilan pun tetap ada yang dinamakan passive income. Gitu. Ya mungkin teman-teman pernah tahu gak Indomaret? Tahu merenya Indomaret, Alfamart gitu kan. Di Indonesia banyak gitu. Tahu gak yang punyanya itu siapa? Gak tahu. Karena memang kalau misalnya kita masuk Indomaret atau ke Alfamart, kita yang nyambutnya itu karyawannya. Tapi di mana kalau kita belanja di Indomaret atau Alfamart tersebut, ya uang belanja kita ya mungkin masuknya ke yang punya Indomaret. Nah itu salah satu bangun aset. Contoh aset yang lain, hotel, kontrakan, supermarket mungkin seperti itu, atau mungkin dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Tapi kalau misalkan kita mau bangun aset di luar sana, modalnya besar. Kita punya gak modalnya untuk sekarang? Kan bisa ratusan juta, bahkan bisa miliaran gitu. Tapi di bisnis ini kita hanya memerlukan kemauan yang tinggi, handphone sama kuota, jalan, bisa dengan membangun aset. Asetnya itu apa? Orang. Kita bangun tim bisnis gitu. Kita bangun tim bisnis di mana sih asetnya kudu orang gitu kan. Kenapa sih harus orang? Ya karena kalau misalkan memang kita asetnya orang itu terus bergerak, orang itu aktif. Berarti kalau misalkan memang kita punya asetnya orang, berarti orang tersebut akan terus aktif, akan terus maju, dan aset kita akan terus berkembang gitu. Jadi kita nantinya kalau aset kita udah jadi, kita bisa memilih mau kerja atau enggak. Penghasilan pun tetap ada yang dinamakan passive income. Mungkin rencana masa depan pun akan aman gitu. Nah ini membangun aset dengan 7 jenis bonus. Misalkan contoh teman-teman nantinya mau gabung, di mana gabung teman-teman masuk ke membership bronze gitu ya. Masuk ke membership bronze, teman-teman mengajak rekan bisnisnya itu berpaket membership bronze lagi gitu kan. Teman-teman akan mendapatkan 130.000 gitu. Saya ambil bronze sama platinum aja ya biar enggak kepanjangan. Nah beda lagi kalau misalnya teman-teman masuknya ke platinum, mengajak rekan bisnisnya itu ke platinum juga, teman-teman akan mendapatkan 1.872.000 gitu. Beda lagi kalau teman-teman mengajaknya sekaligus 2 orang, teman-teman akan mendapatkan kalau dari bronze itu 364.000, kalau dari silver itu sampai hampir 5 juta lah, 4.888.000. Dan maksimal per minggunya teman-teman kalau asetnya udah terduplikasi ke bawah, teman-teman dari bronze teman-teman akan mendapatkan 10,4 juta. Kalau dari platinum teman-teman akan mendapatkan 65 juta. Itu potensi dari TNC. Lanjut. Nah ini investasi membangun aset. Setelah teman-teman join, teman-teman investasi gitu. Investasi kalau dari bronze itu, jadi investasi itu kita membeli produk ke stokis gitu. Kalau dari bronze itu ya mungkin 1,5 juta, kalau silver 3 juta, kalau gold itu 6 juta, dan platinum 12 juta gitu. Katanya gak modal gitu kan, pasti ada pertanyaan seperti itu. Katanya gak modal, iya gak modal. Jadi dengan semua ini teman-teman bisa dilakukan dengan cara jualan, dengan cara jualan gitu. Jadi ya, entah itu misalkan teman-teman pengen masuk ke paket bronze ya jualan, pengen upgrade lagi ke silver ya jualan, pengen upgrade lagi ke gold jualan, pengen sampai ke platinum ya jualan gitu. Nah dimana kalau misalnya teman-teman ngebangun aset di luaran sana, contoh
ngebangun pengen teman-teman itu fast food terkenal seperti McD, KFC gitu ya. Teman-teman harus punya modal kurang lebih 20 miliar dengan penghasilan per minggu 20 juta. Oke sih, per minggu 20 juta besar gitu kan. Tapi kalau misalkan memang dengan modal 10 miliar, teman-teman sekarang punya gak? Susah. Nah, tapi di TNC ada yang mungkin teman-teman pengen nih bangun aset dan pengen bonusnya nantinya per minggunya sampai maksimal 65 juta. Di platinum gitu kan, di platinum. Ya teman-teman tinggal ambil, teman-teman tinggal jualan sampai ke membership gold. Teman-teman mengajak rekan bisnisnya itu, 2 rekan bisnisnya menjadi gold juga, teman-teman akan secara otomatis menjadi platinum. Gitu. Lanjut, ini ada segi peringkat, ada tahap pengembangan di mana ada bintang 4 itu mengumpulkan omset dengan cara jualan pribadi ya. Itu kurang dari 2.600 pp. Bintang 5 itu mengumpulkan omset pribadi ya mungkin 2.600 pp atau setara dengan 3 juta. Kalau bintang 6 itu ATNPP. Jadi ATNPP itu akumulasi omset pribadi bersama tim bisnis teman-teman, itu kurang lebih 65.000 pp atau setara dengan 75 juta. Dan bintang 7 itu mempunyai 2 kaki bintang 6 dan ATNPP-nya itu sampai 325.000 pp atau setara dengan 375 juta. Bintang 8 mempunyai 2 kaki bintang 7 dan ATNPP-nya itu 1,300 pp atau setara dengan 1,5 miliar. ATNPP itu akumulasi omset pribadi teman-teman dan grup tanpa batas waktu. Jadi dari awal teman-teman gabung sampai nanti di mana di peringkat director gitu, eksekutif director ke paling atas. Nah ini ada peringkat Bronze Lion mempunyai 2 kaki bintang 8, Silver Lion mempunyai 3 kaki bintang 8, Gold Lion mempunyai 4, 1 sampai 5 Diamond Gold Lion itu mempunyai lebih dari 5 bintang 8, Director itu mempunyai 4 kaki Diamond, dan Eksekutif Director itu sampai mempunyai 4 kaki Director. Dari mana TNC itu suka ngasih yang namanya per tahunnya special reward itu sampai 2,5 miliar gitu, dimana special reward ini bisa didapatkan mulai dari peringkat Bronze Lion mempunyai 2 kaki bintang 8, dimana ada di sini penerima special reward di Indonesia 2018, jadi 3 tahun ke belakang gitu, 3 tahun ke belakang, dimana yang menerima 20.000 itu 317 orang, yang menerima 25.000 yaitu 102 orang, yang mempunyai 50.000 yang dapat 50.000 US dollar yaitu 63 orang, yang mendapatkan 100.000 US dollar yaitu 32 orang di Indonesia gitu. Nah mungkin presentasi atau mungkin informasi mengenai bisnis yang saya jalani itu seperti itu. Jika teman-teman kurang jelas bisa boleh tanyakan nanti ke saya. Nah waktu yang tepat untuk memulai adalah saat ini. Jadi teman-teman mau entah itu besok, mau entah itu 1 tahun ke depan, itu kan 1 bulan ke depan, ya kalau menurut saya waktu yang tepat saat ini gitu. Karena kenapa? Karena teman-teman dapat informasinya bisnis saat ini. Jadi dimana kalau misalnya teman-teman sekarang dari yang mungkin yang belum dapat kerjaan atau mungkin yang udah kerja tapi pengen dapat penghasilan, ya ayo mulailah berbisnis. Karena bisnis ini ya bisnis besar, bisnis ini potensial besar. Dan enaknya di bisnis ini nggak memandang latar belakang. Dari latar belakang teman-teman mau segimanapun, mau seburuk apapun, mau sebaik apapun, ya bisnis ini bisa menerimanya gitu. Karena memang nggak perlu ijazah, nggak perlu rapot bagus gitu kan. Jadi entah itu dari berlatar belakang seburuk apapun bisa gitu, karena nggak memandang latar belakang. Banyak di bisnis ini yang berlatar belakangnya yang mungkin kurang baik, kurang bagus, tapi bisa sukses juga. Karena kenapa? Karena memang ada sekolah bisnisnya, ada sistemnya gitu. Jadi ya kalau misalkan memang udah ada sistemnya, ya siapapun yang masuk pasti keluarnya sama sukses gitu. Sama hal teman-teman, misalkan sekarang keluarga teman-teman makan siangnya itu beda-beda, misalkan contohnya makan siang, makan pagi, makan malamnya itu beda-beda. Tapi di mana kalau misalnya pengen dikeluarin, sama gak keluarnya? Sama gitu kan? Di belakang gitu kan? Jadi gitu sama hal. Jadi di bisnis ini juga enaknya ya mungkin kecepatan bergabung juga itu menentukan posisi teman-teman. Jadi di mana teman-teman baru tahu bisnis ini, ya ayo maksimalin. Berarti teman-teman orang yang beruntung. Dimana kalau misalnya teman-teman baru tahu soal informasi bisnis ini, berarti dimana teman-teman bisa menyebar luaskan informasi bisnis ini ke daerah teman-teman gitu. Jadi enaknya bisnis ini itu jadi seperti bisnis antrian, dimana kalau misalnya teman-teman ngantri sebuah tiket sepanjang apapun,
Dimana teman-teman terus stay, dimana teman-teman terus nunggu gitu kan, tapi akan dapat tiket tersebut, entah itu tiket kereta atau tiket bioskop gitu ya. Tapi dimana kalau misalkan memang teman-teman gini, ngantri tiketnya panjang, pulang aja weh. Ya kalau misalkan pulang berarti teman-teman nggak punya tiket gitu kan, nggak dapet tiket. Ya sama hal di bisnis ini gitu. Ya mungkin banyak mentor-mentor saya juga yang udah benar-benar pencapaiannya luar biasa, udah ada yang kebeli mobil, udah ada yang keluar negeri, ada yang beli rumah dan lain sebagainya, banyak gitu kan, dari berbagai latar belakang gitu ya, bermacam-macam latar belakangnya. Jadi ya saya tinggal nunggu, saya tinggal berjuang, saya tinggal berproses. Ya mungkin apa yang nanti mentor saya dapatkan itu juga yang nantinya saya dapatkan gitu, sama hal dengan teman-teman. Jadi yang membedakan mungkin kita atau mungkin saya sama teman-teman, saya mah udah mungkin dari dulu kenal informasi bisnis ini, ya teman-teman baru sekarang gitu. Sama hal dengan mentor saya, mungkin mentor saya udah bertahun-tahun di bisnis ini, udah sekian tahun di bisnis ini, ya mungkin saya juga baru mulai gitu. Ya mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.